psycho, a little bit psycho, and now she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but psycho. Was that but she right though? And now she's screaming, I'm on my mind. Lupa lirik. Halo guys, welcome back to my channel. Namaku Asya Sandria dan terima kasih sudah klik video ini. Nah, buat yang pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video terbaruku. Gimana kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Nah, jadi kalian kan udah tahu gitu kan ya, kelakuan masyarakat plus 62 itu kalau ada cewek cantik satu aja gitu kan ya, itu pasti langsung populer gitu teman-teman. Jadi kali ini aku bakalan bahas seorang cewek cantik yang membunuh ibunya sendiri di Amerika. Mau tahu ceritanya? Yuk, kita langsung mulai. Nah, jadi si Isabella Guzman ini itu lahir di Aurora, Colorado, Amerika Serikat pada tanggal 9 Juli 1955. Salah dong. 1995 teman-teman. Nah, jadi orang tuanya itu bernama Yunmi dan satunya lagi bernama Robert Guzman. Nah, keduanya itu sudah bercerai sejak dia itu masih kecil teman-teman. Jadi si Isabella ini itu tinggal sama ibunya. Namun pada saat Isabella itu umurnya 7 tahun, dia itu sama ibunya dikirim lagi ke bapaknya. Soalnya ibunya itu udah gak tahan ngurusi Isabella teman-teman. Cuma gak bisa dianggap lama juga sih. Soalnya si Isabella itu ujung-ujungnya juga balik lagi ke rumah ibunya. Nah, menurutku mungkin karena si Isabella itu sudah kurang kasih sayang dari awal gitu kan ya teman-teman. Terus dia itu juga tinggal di rumah yang broken home. Jadi akhirnya si Isabella itu kepengaruh banget. Isabella pun akhirnya tumbuh menjadi seorang anak yang nakal, bandel, cerewet, gak mau nurut. Pokoknya yang negatif-negatif gitulah sama ibunya. Udah gampang nyentak lagi. Nah, terus kayak kelakuan premannya gitu teman-teman, kayak gangster yang ada di jalan-jalan gitu teman-teman. Nah, itu sudah semakin menjadi-jadi saat ibunya itu nikah lagi sama orang yang namanya itu Ryan Hoy. Nah, katanya si ayah tirinya ini ya, hubungan antara si Isabella sama ibunya itu kurang baik teman-teman. Isabella itu dingin, terus cuek sama ibunya. Terus dia itu juga suka nyentak sama ibunya. Pokoknya hubungannya itu gak kayak ibu sama anak biasanya gitu teman-teman. Mereka itu sering cekcok sama bertengkar gitu loh. Nah, pada tanggal 27 Agustus 2013 mereka berdua itu bertengkar lagi teman-teman. Nah, tapi yang kali ini itu si Isabella itu sampai menyentak dan meludahi ibunya di wajahnya dia teman-teman. Nah, akhirnya pada malam hari itu kan si ibunya tuh takut gitu kan ya sama si Isabella. Akhirnya dia itu minta si Ryan Hoy itu buat temenin dia tidur. Kan aneh gitu kan ya, masa ibu itu takut sama anaknya sendiri. Kalau aku jadi ibunya, udah aku gaplok gitu anak teman-teman. Tapi ini kenapa malah takut? Kan ya goblok gitu kan ya. Aduh, otaknya di mana sih? Pada tanggal 28 Agustus 2013, si ibu ini akhirnya mendapatkan sebuah email dari si Isabella teman-teman. Nah, email yang ada di dalam itu bertuliskan you'll pay, atau artinya kamu akan membayar perbuatanmu sendiri. Nah, terus si Ryan Hoy ini sudah tahu tentang hal itu karena Yunmi sendiri yang memberitahukan hal tersebut kepada si Ryan Hoy. Ibunya ini kan merasa terancam lagi gitu kan ya sama anaknya sendiri. Akhirnya dia itu memanggil polisi untuk datang ke rumahnya buat mengadakan atau melakukan kayak warfare check gitu teman-teman. Buat yang gak tahu, warfare check itu cuman kayak apa ya, keliling-keliling sekitar rumah cuma buat ngecek-ngecek gitu doang lah. Nah, setelah si polisinya itu ngecek teman-teman, kata polisinya ini tuh gak apa-apa, cuman masalah rumah tangga, kalian tuh gak perlu takut, soalnya gak ada apa-apanya di situ, kalian tuh aman. Nah, ibunya Isabella yang denger ini kan langsung lega gitu kan ya teman-teman. Nah, dia itu kira kayak masalahnya udah selesai, padahal belum. Nah, terus dia itu memanggil si Robert Guzman, ayahnya si Isabella ini tuh buat nasehatin si Isabella. Nah, akhirnya kan si Robert tuh kan datang ke rumahnya gitu kan ya. Diajak itu Isabella ke halaman belakang, terus ditenangin Isabellanya. Terus apa itu dibilangin, kamu tuh gak boleh gitu sama ibu kamu, itu tuh gak baik. Terus dibilangin hal-hal yang positif, ditenangin. Ini baru contoh orang tua yang baik itu kayak gini teman-teman, bukannya kayak tadi ya. Kayak gini tuh lebih baik teman-teman. Nah, si ayahnya ini pun merasa kalau anaknya itu bakal nurut teman-teman, padahal enggak. Soalnya tepat di hari yang sama pada tanggal 28 Agustus 2013 itu, malam harinya kan si ibunya pulang gitu kan ya dari Bella Studio Foto tempat dia kerja. Pada jam 9.30 dia itu pulang ke sana membawa makan malam teman-teman. Nah, setelah itu si istrinya ini itu langsung pergi ke lantai 2 untuk membersihkan dirinya di kamar mandi teman-teman. Namun gak lama kemudian si Ryan Hoy itu mendengarkan suara kayak
dentuman gitu loh, kayak ada sesuatu yang jatuh, ditambah lagi suara istrinya yang memanggil nama dia, teman-teman. Nah, dia tuh langsung lari ke atas. Cuma pas dia sampai di kamar mandi, di depan kayaknya kamar mandi gitu, dia tuh ngeliat pintunya itu udah kebuka, showernya nyala. Terus dia itu ngeliat Isabella udah ada di depan megang pisau sambil menghadang dia masuk gitu, teman-teman. Jadi kayak ditahan biar gak bisa masuk. Nah, pas si Reinhold ini mau nyoba buka pintunya, malah dikunci sama Isabella dari dalam, terus ditahan pakai punggungnya si Isabella, teman-teman. Akhirnya dia itu memutuskan untuk memanggil 911 dan menceritakan segala sesuatu yang tadi dia lihat, teman-teman. Dia juga bilang ke polisi kalau dia itu melihat Isabella sudah menunggu dia di ambang pintu kamar mandi sambil membawa pisau di tangannya. Nah kan dia itu kan takut gitu kan ya, udah dia lihat kayak gitu. Terus tadi dia itu juga sempat lihat si istrinya itu kayak udah tergeletak gitu loh, teman-teman, di lantai kamar mandi, lumuran darah. Terus ada tongkat baseball di sebelahnya, teman-teman. 2 jam kemudian, polisi pun akhirnya sampai di rumahnya si Yoon Mi-ho ini, teman-teman. Mereka itu menemukan jasad si wanita itu dalam keadaan sudah penuh luka robek dan tusukan. Mi-ho pun akhirnya dinyatakan meninggal pada jam 10.28 di Blok 2624 di South Lima Street, Aurora, Arapahoe, Colorado. Nah, diperkirakan si Yoon Mi-ho itu mendapatkan 79 tusukan, teman-teman. Jadi berupa 31 tusukan di wajahnya dan 48 tusukan di lehernya. Nah, setelah si Isabella ini membunuh ibunya, teman-teman, dia itu langsung pergi ke sebuah minimarket dan membersihkan dirinya di sana. Kan aneh gitu kan ya, kalau kita misalnya gitu kan ya, nyentak orang tua kita sendiri, kan udah pasti ngerasa bersalah gitu kan ya, teman-teman. Misalnya kayak nyentak gitu atau mungkin tengkar, itu aja udah ngerasa bersalah gitu loh. Ini udah bunuh orang tuanya, kabur, terus gak ada rasa apa-apa gitu. Ini orang kenapa? Nah, petugas minimarket di sana itu kan bingung gitu kan ya, kenapa ada cewek yang pakai celana pendek warna biru kehijauan sama sports bra warna pink membersihkan dirinya di sebuah minimarket. Cuma si Isabella bilang kalau dia itu cuma korban pemerkosaan, dan dia itu bilang ke petugasnya kalau jangan lapor ke polisi, soalnya dia itu takut kalau dia itu bakal dikirim ke rumah dan ketemu lagi sama ayahnya. Nah, yang gobloknya lagi, si petugasnya itu iyain aja. Rasanya itu pengen gemes. Namun keesokan harinya di Kamis sore, dia pun akhirnya ditangkap oleh kepolisian di daerah sana, yaitu kepolisian Aurora. Nah, polisinya itu sempat mau dibujuk sama si Isabella, teman-teman. Si polisinya itu kan nanya, dia itu orang yang ada di foto yang mereka itu nunjukin atau enggak. Nah, si Isabella ngomong, oh bukan, saya itu namanya Samantha Gonzalez, saya berasal dari Ohio, kalian salah tangkap. Tapi namanya polisi kan juga polisi kan ya, teman-teman. Tugas mereka itu kan cuma nyari orang. Jadi mereka itu kalau nemu orang ciri-cirinya sama, langsung aja dibawa ke kantor polisi. Jadi akhirnya si dalam kurung Samantha ini, teman-teman, dibawa ke suatu tempat yang bernama Arapahoe County Detention Center. Nah, pada sidang pengadilan, si Isabella ini malah dinyatakan tidak bersalah, teman-teman. Padahal dia itu sempat didakwa melakukan pembunuhan tingkat 1 dan 2 dakwaan lainnya. Namun, menurut psikologis yang mengurus Isabella ini, katanya dia itu menderita paranoid schizophrenia, yang artinya dia itu mengalami gangguan jiwa, teman-teman. Jadi itu kenapa dia itu suka melongo, terus sampai itu suka ngelamun sendiri, tertawa-tawa, senyum-senyum sendiri. Nah, itu ya gara-gara itu. Bahkan dia itu bilang kalau ibunya itu adalah seorang iblis yang harus dia bunuh, teman-teman. Berarti ini orang kan memang udah gak waras gitu kan ya. Jadi akhirnya mereka pun melarikan si Isabella Guzman ini itu ke sebuah rumah sakit jiwa yang bernama Colorado State Hospital. Isabella pun akhirnya dirawat di Colorado State Hospital di Pueblo, teman-teman. Jadi dia itu akhirnya dinyatakan tidak bersalah karena alasan gangguan jiwa, dimana pelakunya itu dinyatakan seorang NCR atau artinya not criminally responsible, yang berarti dia itu tidak sepenuhnya bertanggung jawab. Nah, gimana guys cerita kali ini? Kalau menurut pendapatku ya, sebagai seorang anak, kalau anaknya ya memang kayak aku waras gini, ya udahlah ya, terima aja kalau memang orang tuamu itu udah gak bisa bersama lagi, terus nikah sama orang baru. Kita itu harus belajar terima kenyataan gitu, teman-teman. Tapi kalau gak bisa terima ya jangan ngapa-ngapain dulu, diskusiin dulu bareng-bareng sama keluarga, kan bisa gitu kan ya, diskusi pelan-pelan. Nah, tapi kalau anaknya memang udah sakit jiwa kayak Isabella ini, ya kita udah gak bisa ngapa-ngapain, udah angkat tangan aja kita. Nah, tapi kalau dalam posnya orang tua gitu, dari sisinya orang tua, kita itu harus bisa tahu kalau anaknya ini itu sudah agak
miring atau gimana. Soalnya kalau kita udah sadar kalau anak kita itu miring, langsung dibawa ke rumah sakit jiwa biar gak ada kejadian kayak gini lagi teman-teman. Soalnya kalau miring kan takutnya nanti jatuh gitu kan kepalanya, jadi mendingan dibawa ke rumah sakit dulu teman-teman. Nah kalau ada kejadian kayak gini, orang tua itu mbok ya diskusi sih kono loh, anak kecil sama anaknya gitu loh. Jadi biar nggak ada konflik-konflik kayak gini terjadi lagi gitu loh teman-teman. Aku ya kesel gitu kalau kayak gini teman-teman. Pokoknya orang tua itu ngomong dulu sama anaknya, kalau mau ngelakuin apa-apa itu ngomong dulu. Anak ini juga manusia, kita ini punya perasaan. Kalau mau ngapa-ngapain ngomong dulu sama kita, soalnya nanti kita juga kena gitu loh. Paham gak sih? Paham sama perasaan anak, soalnya anak juga punya perasaan. Anak bukan patung. Makasih. Oh ya, kalau kalian suka cerita ini jangan lupa klik tombol like. Terus kalau kalian mungkin ada request mau cerita apa lagi, atau mungkin aku ada salah ngomong, tulis aja di kolom komentar, nanti bakal aku baca. Ya terima kasih. Jangan lupa untuk share video ini ke seluruh teman yang ada di seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke seperti biasa teman-teman. Ya makasih juga, I love you so much. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe kalau kalian belum. Ya harus sampai abu-abu tuh putih, abu-abu dari merah pokoknya ke abu-abu teman-teman. Jangan lupa juga buat klik lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video yang akan aku post berikutnya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya, and I love you, see you in the next video, bye bye.